Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai untuk pengisian mata kuliah. Yang di sini ada banyak sekali menu ya untuk Core PT, tapi untuk dosen itu lebih sedikit Bapak Ibu. Nah, untuk menu yang akan kita gunakan dalam penginputan mata kuliah ini ada dua menu yang utama yang akan kita gunakan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menu mata kuliah, ya. Yang kedua adalah menu permintaan kolaborasi. Nah, ini untuk pengajaran kolaborasi nanti Bapak Ibu. Dan juga di praktisi pun ada menu permintaan kolaborasinya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Silahkan klik menu mata kuliah. Sebentar. Nah, di sini sudah ada beberapa ya dosen yang telah menginputkan FKK-nya. Karena memang sudah masuk ke periode. Nah, sebelum kita menambahkan mata kuliah, pastikan dulu di periode ini sudah merupakan periode ketiga. Karena ini karena untuk periode kedua ini adalah yang kemarin Bapak Ibu ya. Jadi pastikan di periode ketiga. Kemudian klik tambah mata kuliah pada ujung kanan tombolnya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan diisi ya sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu yang ada di RPS Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya ambil contoh di sini mata kuliah manajemen mutu misalkan. Kemudian SKS-nya berapa ya? 3 SKS saya ambil di sini. Kemudian untuk program studi silakan diklik tanda panah, dipilih prodi mata kuliah Bapak Ibu ya. Kalau Pak Ibu mengajar di administrasi rumah sakit, silakan dipilih prodi administrasi rumah sakit. Kemudian untuk kategori program ini sudah langsung ya otomatis terinput di Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kapasitas mahasiswa, ini minimal mahasiswa yang boleh masuk di dalam satu kelas itu adalah 10 mahasiswa dan paling maksimal adalah 50 mahasiswa. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya untuk deskripsi mata kuliah, CPMK dan sub CPMK ini tinggal di copy paste saja dari RPS, namun ditulis dengan ringkas ya Bapak Ibu, disingkat saja karena untuk ini hanya maksimal 300 karakter saja. Jadi diringkas. Untuk yang penting-penting saja diisi, ini saya sembarang isi saja dulu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kanan. Sini semester ya, di semester ini sudah tergenerate, tinggal dipilih semester ganjil. Kemudian bidang studi ya, bidang studi mata kuliah Bapak Ibu masing-masing. Saya memilih administrasi rumah sakit di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk fakultas sudah langsung ya otomatis. Kemudian untuk periode, ini periode yang telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim pusat. Jadi kita menyesuaikan di 1 September dimulai dan diakhiri pada tanggal 15 Desember. 15 Desember. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya silakan diupload ya RPS Bapak Ibu masing-masing dalam bentuk PDF ya, diupload saja. Nah, dan yang terakhir adalah luaran mata kuliah. Nah, untuk luaran mata kuliah ini minimal itu adalah pembaharuan RPS Bapak Ibu ya, pembaharuan RPS. Boleh juga modul ya Bapak Ibu jika ada modul, atau juga bisa dengan pembaharuan kurikulum ya, tergantung dengan kebutuhan mata kuliah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian dicek kembali apakah mata kuliah sudah sesuai, isian sudah lengkap. Silahkan diklik simpan Bapak Ibu ya. Diklik simpan, maka otomatis nanti Bapak Ibu akan kembali ke menu mata kuliah. Nah, di sini contoh mata kuliah yang baru saja dibuat itu statusnya dalam bentuk draft Bapak Ibu ya. Jadi yang draft ini adalah mata kuliah yang baru saja dibuat. Oke, itu tahap pertama Bapak Ibu. Nah, untuk tahap kedua itu kita harus membuat kelas kolaborasi. Nah, silahkan diklik tombol kelas Bapak Ibu ya, tombol kelas. Nah, di sini muncul, nah ini sudah diisi oleh Ibu Dian ya. Kita anggap ini kosong dulu Bapak Ibu ya, ini kosong. Untuk mengisi atau menambah data kelas, silahkan diklik tombol tambah pada pojok kanan. Klik tambah, kemudian silahkan diisi nama kelas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kelasnya hanya satu, silahkan diisi nama mata kuliahnya saja. Namun jika kelasnya lebih dari satu, mungkin ditambahkan kelas A, kelas B, kelas C, begitu Bapak Ibu.
Nah, kemudian di sini ya nama Bapak Ibu dan NIDN sudah langsung otomatis. Kemudian untuk partner dosen ya, apabila Bapak Ibu punya tim teaching, silahkan dimasukkan tim teachingnya. Namun untuk partner dosen ini harus juga memiliki akun dan diinput di sini Bapak Ibu ya. Tapi jika tim teaching Bapak Ibu tidak memiliki akun, boleh dikosongkan saja. Selanjutnya untuk jumlah praktisi ini sesuai kebutuhan kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya ambil contoh di sini, saya memilih 1 praktisi, maka secara otomatis total jam per praktisi itu akan menjadi 12 jam. Dengan total jumlah kelas per kelas itu 12 jam juga. Nah, kemudian kalau kita ambil contoh 2 praktisi, maka akan otomatis berubah dari 12 menjadi 6 jam per praktisi Bapak Ibu. Nah, di sini saya memilih 1 praktisi saja. Kemudian kapasitas kelas ya, tadi jumlah mahasiswa minimal 10 dan maksimal 50. Oke Bapak Ibu, jika sudah lengkap, isian sudah sesuai, silakan diklik simpan. Nah, ini contoh tadi Bapak Ibu ya, kelas administrasi rumah sakit, nama Bapak Ibu ya, email, kemudian jumlah praktisi 1, kemudian kapasitas mahasiswa ya 47 orang dan total jam 12 pertemuan. Dan status masih draft Bapak Ibu. Itu tahap kedua ya, tahap pembuatan kelas. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu mata kuliah. Sebelum kita masuk ke kelas kolaborasi, terlebih dahulu mata kuliah Bapak Ibu yang statusnya draft ini harus dipublikasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, contoh ini nomor 2, asuhan kebidanan ini sudah terpublikasi. Nah, untuk mempublikasi, maka mata kuliah yang status draft ini harus dikirim terlebih dahulu. Jadi klik tombol kirim yang ada di mata kuliah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengklik kirim, maka akan otomatis berubah status dari draft akan menjadi terpublikasi. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk lagi ya ke menu data kelas tadi. Untuk tahap keempat kita masuk ke tahap pembuatan rencana pertemuan Bapak Ibu. Tinggal diklik saja tombol rencana pertemuan Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul ya, ada beberapa kolom ya dengan identitas yang berbeda. Nah, di sini untuk pembuatan pertemuan, kita pastikan dulu berapa SKS yang akan kita masukkan dalam mata kuliah itu tadi. Nah, saya contohkan di sini saya 3 SKS ya Bapak Ibu. Jadi 3 SKS itu kan total 150 menit. 150 menit berarti 2,5 jam ya Bapak Ibu. 2,5 jam itu untuk memenuhi total 12 jam, maka harus praktisi itu harus masuk selama 5 pertemuan ya, 5 dikali 2,5 jadi 12 jam. Nah, untuk itu kita buatkan 5 baris untuk kolom-kolom ini Bapak Ibu. Untuk membuat 5 baris itu silakan diklik tambah di sini 2 ya, 3 4 5. Nah, jadi ada 5 pertemuan yang akan diajarkan oleh praktisi karena di sini 3 SKS ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada baris pertemuan K ya, nama pertemuan, kemudian minggu, topik, dan bentuk pertemuan. Nah, untuk baris pertemuan K ini silakan diurut saja ya dari 1 ya, pertemuan ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, selanjutnya untuk lama pertemuan ya, per 1 pertemuan itu kan 2,5 jam. Ya, silakan diisi 2,5 jam. Nah, di sini untuk menit itu hanya bisa diisikan 00 atau 30. Jadi kita isikan 30 menit ya untuk 3 SKS. 2 jam. 30 menit untuk pertemuan kedua. Ketiga 30 menit. 2 jam 30 menit. Dan pertemuan terakhir itu kita masukkan 2 jam pas Bapak Ibu ya. Kenapa 2 jam? Karena untuk memenuhi total 12 jam pertemuan ya, kalau kita hitung ini 2,5 jam, 5 jam, 7,5 jam, 10 jam, dan 12 jam. Nah, kalau kita masukkan 2,5 jam juga, maka nanti ini akan berlebih jadi 12,5 jam. Jadi untuk penginputan, untuk menyimpan itu akan gagal jadi nanti Bapak. Jadi kita sesuaikan menjadi 2 jam saja untuk 1 pertemuannya. Selanjutnya untuk mengisi minggu dan topik ini silahkan ya disesuaikan dengan RPS Bapak Ibu ya, kapan praktisi itu untuk mengajar. Nah, saya ambil contoh di sini di RPS saya ingin praktisi itu masuk pada minggu ke-10.
Itu yang pertama, pertemuan pertama di minggu ke-10, ya, pertemuan kedua di minggu ke-11, dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian topik, ya, ini tinggal di copy paste saja dari FS Bapak Ibu, ya, minggu ke-10 topiknya apa, minggu ke-11 topiknya apa, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu. Yang terakhir ini adalah bentuk pertemuan, ya. Untuk bentuk pertemuan ini tinggal dipilih, ya, di mana, silakan dipilih. Ini hanya syarat saja sebenarnya, tidak terlalu penting, ya. Silakan diklik, ya, maksimal 2 bentuk pertemuan, 1 juga boleh. Tinggal diisi saja karena ini bukan merupakan bentuk penilaian. Oke, nah setelah diisi, ya, dirasa lengkap, ya, isinya lengkap, minggunya sudah sesuai, topiknya sudah sesuai, silahkan disimpan Bapak Ibu, ya. Jadi setelah disimpan maka rencana kelas itu sudah selesai. Nah, kita lihat kembali rencana kelas. Nah, sudah terisi Bapak Ibu, ya. Oke, itu tahap keempat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut tahapan terakhir, ya, untuk mengajak kolaborasi praktisi. Nah, setelah menginput rencana pertemuan tadi, kemudian kita masuk ke tombol sampingnya, yaitu data praktisi untuk mengajak kolaborasi. Nah, di sini masih kosong ya Bapak Ibu. Untuk menambah praktisi, silakan diklik tombol tambah pada sudut kanan. Nah, kemudian di sini muncul, ya, data-data praktisi ini masih secara random ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki praktisi, calon praktisi, silahkan diklik di pencarian namanya saja. Ini saya contohkan praktisi saya Bapak Ibu, ya. Nah, ini praktisi saya dari Nah, ini praktisi saya dari Ibnu Sina Bapak Ibu. Karena kita sudah tahu detail profilnya seperti apa, jadi tinggal klik saja tombol ajak kolaborasi. Ya, setelah diklik tombol ajak kolaborasi, nanti silahkan konfirmasi kepada praktisi tersebut untuk menerima ajakan kolaborasi. Nah, jadi nanti praktisi itu akan membuka akun praktisi mengajarnya dan membuka pada menu permintaan kolaborasi. Di sini nanti akan muncul, ya, data Bapak Ibu untuk mengajak kolaborasi. Nah, itu untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki calon praktisi. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki calon praktisi, silahkan nanti dicari pada tombol filter Bapak Ibu, ya. Di sini bisa kita cari sesuai dengan kebutuhan mata kuliah. Nah, di sini ada rumpun, keahlian, dan pendidikan. Nah, untuk rumpun silahkan dipilih sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu, ya, rumpun ilmunya seperti apa. Saya contohkan di sini administrasi, farmasi saja, farmasi. Nah, farmasi di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu, ya, tinggal dipilih yang sesuai. Di sini farmasi, farmakologi, ya. Kemudian bisa lebih dari satu sebenarnya Bapak Ibu. Tinggal ditambah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah Bapak Ibu. Saya tambahkan sub rumpun ilmu farmasi. Nah, setelah diisi rumpun, kemudian keahlian. Jika Bapak Ibu butuh, ya, praktisi yang punya keahlian khusus, silahkan dicari di sini Bapak Ibu. Jika tidak, boleh dikosongkan saja. Kemudian untuk pendidikan juga seperti itu Bapak Ibu, ya. Jika Bapak Ibu punya standar praktisi, ya, untuk pendidikannya, silakan dipilih, ya, S2K, S3K, atau bebas, ya, silakan dikosongkan. Kemudian jika sudah oke, silakan di filter Bapak Ibu. Nah, di sini muncul banyak sekali, ya, praktisi, ya, ada 17.000 ya praktisi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini juga bisa kita lihat bersama bahwa ada 2 tombol yang berbeda, ya. Untuk nomor 1, nomor 2 ini ada 3 tombol, dan untuk 3 dan 4, 5 ini ada 2 tombol saja. Nah, untuk praktisi yang nomor 1 dan nomor 2 ini, mereka memprivasi profilnya, sehingga kita perlu untuk mengirim permintaan akses terlebih dahulu untuk melihat detail profil dari praktisi tersebut Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk praktisi yang hanya ada 2 tombol, ini silahkan langsung saja diklik detail profilnya karena ini terbuka untuk semua orang. Dan diklik detail profil, kemudian silahkan Bapak Ibu
lihat ya apakah identitas partisi ini sudah sesuai dengan kebutuhan mata kuliah Bapak Ibu. Cek juga pekerjaannya seperti apa, pengalamannya seperti apa, keahliannya, dan yang lainnya Bapak Ibu. Jika dirasa sudah sesuai, silahkan Bapak Ibu simpan ya nomor handphonenya, dan juga pastikan Bapak Ibu mengenali nama beliau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu hubungi praktisi untuk menanyakan ya, untuk mengajak kolaborasi ya, apakah beliau bersedia untuk kuliah pada mata kuliah Bapak Ibu dengan menyampaikan RPS-nya seperti apa, perkuliahannya seperti apa, kelasnya berapa SKS, begitu. Setelah mengajak kolaborasi, jika praktisi itu setuju, maka Bapak Ibu kembali ke menu kelas tadi dan untuk mencari praktisi di sini. Kemudian Bapak Ibu cari nama praktisi yang tadi ya, Prof mana. Nah, ini beliau yang tadi Bapak Ibu, silahkan langsung diklik ajak kolaborasi. Setelah Bapak Ibu ajak kolaborasi, nanti hubungi lagi praktisinya untuk menerima ajakan kolaborasi seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Di menu permintaan kolaborasi ya. Jadi untuk praktisi pun ada menu permintaan kolaborasinya. Nah, di sini nanti akan muncul ya nama mata kuliah Bapak Ibu, identitas Bapak Ibu, kemudian ada aksi. Aksi di sini untuk menyetujui ajakan kolaborasi. Silahkan minta beliau untuk mengklik ya aksi dari ajakan kolaborasi tersebut Bapak Ibu. Nah, setelah tadi praktisi menerima ajakan kolaborasi, maka kita harus kembali ke menu kelas ya. Di menu mata kuliah terlebih dahulu. Kemudian kita buka kelas mata kuliah kita yang tadi Bapak Ibu. Nah, di sini tadi masih draft ya Bapak Ibu. Kemudian kita cek kembali data praktisi apakah praktisi sudah setuju atau tidak. Di sini akan ada muncul bahwa praktisi setuju. Nah, jika sudah setuju, maka kita kembali ke menu data kelas. Kemudian Bapak Ibu kita perlu ya cek kembali ya rencana pertemuan dan data praktisi tadi apakah sudah oke. Jika sudah oke, silahkan diklik kirim Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik kirim, maka status draft tadi maka akan berubah menjadi terpublikasi dan akan masuk ke tahap seleksi oleh tim pusat Bapak Ibu.